Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Habibi. Saya dari Fakultas FTKI jurusan IT. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang UTS mata kuliah kewirausahaan. Nah, kali ini menjelaskan tentang Canvas. Ya. Ini berikut NPM saya. Oke, model bisnis Canvas BMC. 1. Customer segment. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Yang kedua, value proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda telah menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Yang ketiga, channel. Kita juga pada model bisnis ini juga membutuhkan channel. Channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan untuk sampai ke website ke konsumen. Channel ini bisa berupa website, online advertisement, aplikasi, bahkan seorang salesperson. 4. Customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relationship adalah kebalikannya. Yang kelima, revenue stream. Pada kedua blok bagian bawah, cost and revenue, kamu perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Yang keenam, key activities. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kamu adalah product based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Yang nomor 7, key resource. Sumber daya utama. Key resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Yang kelima, key partnership. Tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri. Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Yang kesembilan, cost structure. Pada bagian terakhir ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Ya, ini model bisnis Canvas atau BMC. Selanjutnya, pengertian BMC sendiri atau bisnis model Canvas itu sendiri. Yang pertama, model bisnis Canvas ini adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model Canvas yang disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Nomor 2, bisnis model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis Canvas nampak cukup sederhana. Nah, Canvas style. Ini ada banyak style ya. Ini kita bisa lihat ada key partner yang kita udah pelajarin di model Canvas yang tadi, ya. Key partner itu meliputi teknisi komputer, distributor komputer. Key activities itu distribusi, promosi, pemasaran. Key resource itu tenaga, ada alat. Tenaga itu berupa karyawan, kurir, teknisi, marketer, konsultan. Ada alat itu perkakas, smartphone, dan kendaraan. Value proposition itu seperti klinik komputer. Keunggulannya itu barang original, harga murah, servis memuaskan, mudah dijangkau, bergaransi. Relationship atau juga reseller atau member, diskon atau promo. Dalam channel juga meliputi media sosial, marketplace, e-commerce, dan lain-lain. Bisa website juga. Customer segment itu pemerintah, gamers, perusahaan, personal atau pribadi. Jadi customer itu ibarat konsumen lah.
Cost struktur itu biaya produk dan transformasi, promosi, gaji pegawai, biaya packaging, marketing dan lain-lain. Revenue stream itu penjual barang kepada konsumen dengan amanah. Ini jadi canvas style ini yang dimaksud itu penjabaran dari model style yang model canvas yang tadi, model bisnis canvas yang tadi. Manfaat bisnis model canvas itu yang pertama, fokus, mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang diajukan. Jadi ini model yang terstruktur, udah jelas. Kita bisa ibarat kita melakukan bisnis dari sekarang bisa meraba nanti kedepannya bagaimana. Yang kedua, fleksibel, maksudnya mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. Yang ketiga, transparan. Nah itu yang tadi udah jelas mau kemana arahnya. Jadi transparan mengomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.